Cing Cing in the morning. Jadi hari ini kita lagi ada di depan Monumen Bandung Lautan Api. Ya, tapi sayang banget kita nggak boleh masuk hari ini. Jadi, Daripada bingung mau ngapain, mending kita jalan-jalan keliling 10 stilasi yang ada di kota Bandung. Bro, bentar. Sebelumnya, kalian tahu nggak stilasi itu apa? Kalau pada nggak tahu, mending kita tanyain dulu ke orang-orang Bandung. Iya. Bukan Bandung. Enggak. Oh, sekilas. Oh, kurang tahu. Well, jadi ternyata nggak ada yang tahu. Bagaimana kok kita cari tahu sendiri? Yuk kita caw aja ke stilasi yang pertama. Yuk, Ikutin. Namun sebelum itu, mari kita kenali dulu bagian-bagian dari stilasi Bandung Lautan Api. Nah, pada dasarnya stilasi ini tuh memiliki tekstur batu. Namun di salah satu sisinya terdapat sebuah kesan pecah yang diisi dengan bahan metal. Kemudian di sisi yang satu lagi terdapat sebuah plat besi yang berisi lirik lagu Halo Halo Bandung. Dan untuk sisi yang terakhir, terdapat sebuah peta dan juga informasi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Dan untuk sisi yang paling atas, terdapat sebuah bunga patra komala yang telah menjadi ikon khas kota Bandung sejak tahun 1999. So guys, kita udah nyampe di stilasi yang pertama. Stilasi ini berlokasi di persimpangan Jalan Sultan Agung dan juga Jalan Insinyur Haji Juanda. Lebih tepatnya lagi sih di depan kantor BTPN. Nah, gedung ini juga disebut sebagai gedung Deriklier, yang artinya adalah 3 warna. Jadi dulu pas tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, gedung ini tuh disebut sebagai gedung Berita Dome. Dan mereka tuh menerima sebuah kawat yang berisi teks proklamasi Indonesia. Nah, jadi gedung ini tuh menjadi saksi pertama kalinya teks proklamasi Indonesia dibacakan di kota Bandung. Dari segi arsitekturnya, bangunan ini banyak dipengaruhi oleh aliran New Bowman, sebuah gaya arsitektur yang berkembang di Hindia Belanda pada akhir tahun 1930. Gaya ini mengutamakan kesederhanaan, berbeda dengan gaya Art Deco yang lebih menonjolkan unsur dekoratif. Yuk kita lanjut ke stilasi kedua. Hai guys, sekarang kita ada di stilasi yang kedua. Di stilasi ini berlokasi di persimpangan Jalan Aripan dan juga Jalan Braga. Lebih tepatnya di depan Gedung Bank Jabar. Jadi dulunya Gedung Bank Jabar ini bernama Gedung Denis, singkatan dari The Eerste Nederlands Indische Sparta. Dan di gedung ini dulu pernah ada kejadian yang mirip dengan kejadian di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 10 November. Pasti baru pada tahu kan, karena emang sejarah ini tuh gak dimuat di buku sejarah kita. Dan tanpa mengurangi aspek apapun, kita tetap perlu tahu loh tentang sejarah-sejarah ini. Dan kembali lagi ke titik ini, dulu sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tiba-tiba mengibarkan benderanya di atas gedung ini, yang sontak membuat rakyat Bandung tuh marah. Dan kemarahan mereka ini berubah menjadi semangat revolusioner yang terwakilkan oleh 2 pemuda Bandung yang bernama Endang Karmas dan juga Mulyono. Mereka memanjat naik gedung ini dan berusaha merobek bagian biru dari bendera merah putih biru Belanda. Dan ternyata mereka justru mendapat serangan tembakan dari arah Savoy-Homan dari pihak Belanda. Dan tapi penembakan ini justru tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengibarkan kembali bendera merah putih di atas gedung ini. Dan berhasillah mereka pada akhirnya merobek bagian biru tersebut, dan sejak saat itu semangat perjuangan rakyat Bandung semakin berapi-api. Yuk kita lanjut ke stilasi yang ketiga. Jadi guys, sekarang kita udah sampai di stilasi ketiga. Stilasi ketiga ini terletak di Jalan Asia Afrika. Dulunya, markas Resimen 8 Pasukan Bandung itu terletak di sini. Dulu markas ini tuh dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dan semua koordinasi pasukan Bandung terjadi di sini. Sehingga pasukan Belanda saat itu mengawasi tempat ini dengan sangat ketat. Nah, bahkan dulu katanya setelah Indonesia diserahkan kembali oleh pasukan Inggris, pasukan Belanda itu pertama kali datang dulu ke sini untuk menegosiasikan tahanan Belanda yang terdapat di sini. Nah, sekarang tempat ini digunakan sebagai tempat perusahaan asuransi Jiwasraya. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu, bangunan ini masih khas arsitektur Belanda.
Nah, mari kita lanjut ke stilasi keempat. Nah guys, sekarang kita udah sampai di stilasi keempat nih. Stilasi keempat ini terletak di sebuah rumah di Jalan Simpang. Lokasi ini nggak terduga banget loh guys. Ini malah ada di sebuah lorong sempit. Nah, katanya dulu rumah ini dipakai buat ngasih komando ke seluruh pasukan yang ada di Bandung. Sekarang rumah ini dihuni oleh masyarakat seperti biasanya. Dan rumah ini masih dalam bentuk aslinya. Ayo sekarang kita lanjut ke stilasi kelima. What's up guys, sekarang kita udah sampai di stilasi kelima. Stilasi kelima ini terletak di Jalan Keutamaan Istri. Dan letaknya ini berada di dekat SD SMP Dewi Sartika. Ada di sana SD SMP Dewi Sartikanya. Stilasi kelima ini dulunya merupakan tempat palang merah dan juga dapur umum pada masa perjuangan zaman dahulu. Lalu di belakang stilasi kelima ini juga kita bisa lihat ada gardu di sana. Kondisi stilasi kelima ini masih cukup bagus dibanding yang lainnya. Bisa kita lihat masih lumayan bagus. Terus masih dipagerin gitu. Yang lainnya tadi ada beberapa yang nggak dipagerin dan benar-benar tidak terjaga kondisinya. Yang ini masih lumayan bagus menurut saya. Kita lanjut di stilasi ke-6. Guys, jadi gue sama kelompok gue udah sampai di stilasi ke-6. Stilasi ke-6 ini terletak di Jalan Dewi Sartika yang dulunya bernama Regensweg. Stilasi ke-6 ini letaknya tidak jauh dari Jogja Kepatihan dan berada di depan toko Rizky Watch. Nah, titik stilasi ke-6 ini dulunya merupakan markas dari Kolonel A.H. Nasution. Siapakah Kolonel A.H. Nasution? Dia merupakan Panglima Divisi 1 Siliwangi pada saat perjuangan zaman dahulu. Lalu Kolonel Nasution juga salah satu orang yang mengusulkan untuk mengadakan Bandung Lautan Api, atau dia yang istilahnya ngusulin buat Bandung dibakar. Karena pada saat itu dia bertemu dengan Kolonel Han dari pimpinan sekutu yang berada di sini, dan Kolonel Han meminta TNI mengosongkan kota Bandung untuk mengambil alih kota Bandung. Namun Nasution berinisiatif untuk mengosongkan kota Bandung secara seluruhnya dengan cara ia meminta warga untuk mengosongkan kota ini sebelum jam 12 malam. Selanjutnya ia menyuruh tentara-tentaranya untuk membakar hangus kota ini. Mengapa demikian? Agar bangunan-bangunan yang ada di kota Bandung tidak bisa dipakai oleh sekutu. Lalu kebijakan yang diambil Nasution ini banyak dipertanyakan oleh kolonel-kolonel lainnya. Nasution pun menjawab kalau sekutu ingin menduduki kota ini, yang mereka akan dapatkan adalah puing-puing. Namun 4 batalion saya tetap akan hidup dan akan tetap melakukan serangan gerilya pada kota setiap malam. Jadi daripada dia mengorbankan tentara-tentara untuk melawan sekutu, lebih baik dia membakar kota ini agar tidak bisa dipakai oleh sekutu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke stilasi ke-7. Hai guys, nyampe di Lengkong Dalam. Ini stilasi 7 dan ada palangnya. Mari kita lewati. Oke, jadi stilasi ke-7 ini di Lengkong Dalam. Dulunya pernah ada tentara-tentara kita yang ditahan dan dibebaskan oleh tentara kita yang lain dengan sangat gagah dan beraninya. Dan mereka menembus rumah-rumah Indo-Belanda yang di pinggir saya zaman dulu ini. Dan hingga pada akhirnya mendirikan monumen yang bunga patra komalanya hilang dan petanya juga hilang. Sayang sekali. Mari kita lanjutkan ke stilasi 8. Oke, jadi sampai di stilasi ke-8. Kita telah menyeberangi sungai dan jembatannya. Jadi ini ada di seberang jembatan Lengkong, dan ini pun ini tuh dulunya tempat pertahanan terakhir that heroic last stand of before death. And here it is. Lebih lengkap daripada yang 7 guys. Mari kita ke 9. Hai guys, sekarang kita sampai di stilasi ke-9 yang terletak di Gang Asmi, tepatnya di SDN Asmi.
yang ada di dekat Jalan Muhammad Toha. Nah, kita bisa lihat dari bangunan ini. Dan sebenarnya bangunan ini tidak ada perubahan sama sekali. Dari sebelum Bandung Lautan Api bangunannya memang seperti ini, cuma ada penambahan-penambahan kayak yang hijau itu. Nah, jadi sebelum ini menjadi sekolah dasar, dulunya adalah markas Pesindo, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia. Nah, siapa sih Pemuda Sosialis Indonesia? Pemuda Sosialis Indonesia adalah gabungan dari 9 laskar pemuda sayap kiri yang bekerja sama menjadi besar dan juga bekerja sama dengan laskar lainnya. Nah, kita juga tahu setelah kemerdekaan ini banyak terjadi selisih paham dan ideologi. Tapi para pemuda yang ada di Bandung, mereka tuh setuju untuk bekerja sama, berjuang demi mempertahankan Bandung dari para sekutu dengan cara membakar objek-objek vital dan juga bangunan-bangunan agar nantinya waktu sekutu mundur mereka tidak bisa mempergunakannya lagi. Oke, jadi segitu aja untuk silasi ke-9. Let's go to silasi ke-10. Jadi guys, sekarang kita udah sampai di stilasi terakhir, which is stilasi ke-10. Nah, stilasi ke-10 ini berada di depan Gereja Gloria di Jalan Muhammad Toha. Dulunya, di titik ini ada gedung pemancar niron yang digunakan sebagai sarana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya ke seluruh Indonesia dan juga dunia. Nah, fun fact juga, proklamasi yang itu dikabarinnya pakai dalam bahasa Inggris dan bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi, gedung pemancar niron itu yang berada di sini sangat penting bagi sejarah Bandung Lautan Api. Nah, ini bisa dilihat ada bunganya juga. Jadi, that's it for stilasi ke-10. Nah, jadi kalian kira-kira semua udah tahu kan apa itu stilasi Bandung Lautan Api? Stilasi Bandung Lautan Api adalah monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api dan tempat-tempat bersejarah sebelum dibakar. Ya, sekarang kita udah capek juga, udah seharian, kita lapar, kita mau makan dulu. Jadi, makasih semuanya udah ngikutin jalan kami hari ini dan sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bumi yang diberkati, langit yang dirahmati adalah milikmu. Warisan dari para leluhur yang mengolahnya dengan kerja dan dengan doa. Negeri yang dinyanyikan angin di daun bambu, tempat senyum mereka alami dan gelak tawa bagai derai air jernih di antara batu-batu. Adalah pusaka, dibatasi padang si awat-awat, dijaga gunung salak dan dilindungi oleh tangkuban perahu. Orang muda, kini giliranmu telah tiba untuk menerima anugerah sejarah. Rapatkanlah barisan, langkah tegap ke depan, dengan karunia-Nya sepanjang jalur jejakmu. Impian demi impian akan terwujud. Julang panji, kibarkan bagi segala taufan, karena di bahumu lah akan diletakkan fajar, bagi cakrawala baru, bagi zaman yang besar.